Ya. Memperbaiki diri kita di tahun 2025 ini. Tentunya banyak ya. 18. Tentunya yang harus dievaluasi itu banyak. Sholat kita bagaimana, amal kita yang sedekah kita bagaimana, paham keagamaan kita bagaimana. Termasuk yang paling penting juga keimanan kita bagaimana. Keimanan kita selama ini apakah hebat atau kendor? Soalnya iman itu sakit naik turun. Naik turun. Nah itu naik kapan turunnya dikumpoh ya tahun 2005 nih. Ya. Nah, iman ini juga iman macam-macam, iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab, kitabnya Allah, Quran ini penting juga. Ya. Soalnya kita itu meyakini Quran itu kadang-kadang ya belum 100%. Buktinya apa? Masih milih-milih. Masih milih-milih. Ngene enten masalah sing gak sing nglakoni mesti gak gelem. Padahal enten coro niku ngene iku cara dipakai hukum kias. Contoh banget nggih. Kita itu paling nggak pernah membahas masalah hukum-hukum yang ada di dalam negara atau masalah pidana-pidana di dalam Islam. Kalau kita suruh menerapkan nggak akan bisa. Nah, kalau tidak diterapkan berarti melanggar Islam. Nah, bagaimana supaya kita tidak melanggar? Ya, tidak melanggar Islam, tidak melanggar aturan negara itu penting. Nah, itu masih dipilih kadang. Nah, niku. Padahal kalau kita mengacu pada Quran itu luar biasa. Quran itu merupakan jawaban segala yang dimasalahkan oleh manusia. Nah, ini kalau kita lihat nih, misalnya kira mikir nopo, obongan ya, obongan Amerika. Itu kalau dilihat dari Quran juga ada. Obongan di sana itu kan sebab congkae presiden ya. Karena dia merasa negaranya besar, kuat, persenjataannya kuat, dia sombong. Akhirnya ngancam-ngancam nanggone Palestina itu akan dijadikan neraka. Niku sombong nih. Karena merasa kuat. Lah orang-orang yang seperti ini dalam Quran itu banyak contohnya. Contoh iblis ini. Iblis itu waktu dikongkon sujud nanggone Adam. Iblis ini mboten purun. Lah apa kok gak gelem? Soalnya dia merasa lebih baik daripada Adam. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang kau ciptakan Adam dari tanah. Merasa sombong. Akhirnya apa? Dilaknat. Iblis dilaknat. Gara-gara apa? Kecongkaannya. Merasa hebat. Terus Korun itu juga merasa hebat. Ketika dia diberi kekayaan oleh Allah yang luar biasa sampai kunci-kuncinya dipikul oleh sejumlah orang tidak kuat, lalu diperingatkan oleh para ulama di sana supaya Korun itu bersyukur kepada Allah. Tapi karena dia merasa sogeh, merasa pinter, dia tidak butuh Allah. Dia tidak mengerti bahwa itu adalah pemberian Allah. Dia bilang hasil kekayaannya ini adalah hasil kepinterannya sendiri, bukan campur tangan Allah. Lain namanya sombong. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya Korun ditenggelamkan beserta hartanya ke dalam tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini contoh-contoh. Lah di dalam Quran juga disebutkan ada kisah itu ada dua orang, yang satu iman, yang satu kafir. Lah yang kafir ini diberi kekayaan lebih daripada orang yang beriman tadi. Diberi dua buah kebun, ya kebun itu dikelilingi oleh kurma, kebun anggur, dikelilingi oleh kurma pinggirnya. Tengah-tengah antara dua itu ada sawahnya. Pokoknya hebat. Sehingga pada suatu hari dia bilang, kebunku ini tidak akan
nggak akan bisa hilang. Terus dia bilang, kekayaanmu lebih banyak kekayaan saya. Di orang-orang yang kafir tadi bilang orang beriman seperti itu. Ya. Pengikutku juga lebih kuat dari pengikutmu. Artinya bangga dia. Dan hari kiamat tidak akan tiba. Kalau toh aku dikembalikan kepada Allah, maka aku akan ditempatkan pada tempat yang lebih baik dari ini. Rumangsa gumedhe, rumangsa dheweke niku dikeki ngono gak krasa niku pemberiane Allah, dia merasa kekayaannya nggak bisa hancur, nggak bisa hilang. Lalu orang beriman ini akhirnya apa? Ya setengah itu ya delokno ngono ya bales omongan, diperingatkan, intinya jangan seperti itu. Boleh jadi kamu nanti kalau diambil oleh Allah, hartamu bisa hilang. Dan akhirnya orang beriman ini berdoa juga supaya dia diberi kebun yang lebih dari itu. Ternyata betul apa yang terjadi. Kebunnya tadi akhirnya terbakar atau apa, ya terbakar kalau salah itu. Lalu hancur, hilang, sudah tidak punya apa-apa lagi. Itu kan apa? Karena omongan. Nah, di omongan ini kalau mandep loh. Panjangan biar bapak arah-arah ya haram. Kenapa kok jadi halal? Ngomong soalnya. Karena omongan qabil tu nikah bil mahri malkur. Niku akhirnya jadi halal. Nah, niku kalau kita lihat dari kacamata seperti itu, maka yang terjadi di Amerika itu adalah sebuah kesombongannya presidennya. Seakan-akan dia tuh mampu menjadikan Palestina sebagai neraka. Akan dihancur leburkan. Sebelum dihancurkan, setelah sehari ngomong begitu, lalu terjadi kebakaran yang luar biasa. Tidak bisa menolak sudah. Allah itu tentaranya Allah itu. Tentaranya Allah itu macam-macam. Ada angin, ada burung, ada dingin, ada api, semacam-macam. Ya, itu adalah contoh-contoh seperti itu. Nah, seperti itu supaya kita itu menjadikan pelajaran dan kita jadikan Quran ini sebagai pegangan hidup kita. Karena apa? Karena Allah sudah berfirman dalam Quran, zalikal kitabu iku kitab Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudalil muttaqin. Para ibu